وافتح لنا حكمتك وصالنا قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وبركته وعلمه في الدارين وفي السابقين. Hikayatun, ini satu hikayat. Telah meriwayatkan oleh Zadan daripada Abdullah bin Mas'ud dan daripada Salman Al-Farisi bahwa adalah pada Bani Israel satu perempuan zaniyah. Tukang menyanyi yang memfitnahkan orang dengan jamal keelokannya, kecantikannya, keindahannya. Dan adalah pintu rumahnya senantiasa terbuka. Dan dia duduk di atas sarir, membetuli pintunya. Maka tiap-tiap orang lalu dengan dia dan menilai ia kepada perempuan itu kena fitnah dengan dia. Dan tiada diizinkan masuk kepadanya melainkan ada hadir 10 dinar atau lebih. Kemudian lalu dengan dia satu orang abid daripada Bani Israel. Maka melihat abid itu akan dia dan ia duduk atas sarirnya, kena fitnah ia dengan dia. Dan tiada memiliki ia akan dirinya. Maka menghimpun ia akan beberapa dinar. Kemudian datang ia kepada pintunya, maka menyuruh perempuan itu akan bahwa ia serahkan beberapa dinar itu kepada wakilnya. Kemudian maka datang ia kepada perempuan itu pada tempatnya. Dan sesungguhnya telah menghiasi ia akan dirinya. Dan duduklah laki-laki itu sertanya atas sarirnya dengan kesukaan. Maka mendapati akan dia Allah Ta'ala dengan rahmatnya, dengan berkat ibadatnya. Maka jatuh pada dirinya takut akan Allah Ta'ala. Dan bahwasanya ia melihat akan dia di atas arasnya. Dan ia di dalam yang haram, maka gemetar dirinya dan berubah warnanya. Maka berkata perempuan itu, hai laki-laki, apa yang mengenai akan dikau? Maka berkata laki-laki itu, bahwasanya aku takut akan Allah Tuhanku. Maka izinkan olehmu bagiku dengan keluar. Dan bahwasanya hartaku yang pada wakil engkau itu bagi engkau halal. Maka berkata perempuan itu baginya, seolah-olah engkau tiada pernah engkau perbuat pekerjaan ini. Maka berkata ia, tiada. Maka berkata perempuan itu, dari mana engkau dan apa nama engkau? Maka mengkhabari ia akan dia, bahwasanya ia daripada qaryah begini-begini dan namanya begini-begini. Maka mengizin ia dengan keluarnya, maka keluar ia, padahal menangis atas dirinya. Maka jatuh hebat pada hati perempuan dengan berkat abid. Maka berkata perempuan pada dirinya ini laki-laki permulaan berbuat dosa, maka takut akan Tuhannya. Dan aku berbuat dosa masa begini-begini tahun.
dan bahwasanya Tuhan yang ia takuti daripadanya ialah Tuhanku. Maka seyogianya bagiku bahwasanya takutku terlebih sangat daripada takutnya. Maka taubatlah perempuan itu kepada Allah Ta'ala dan menutup ia akan pintunya atas segala manusia dan memakai ia akan kain buruk-buruk dan berhadap ia atas berbuat ibadahnya. Masya Allah. Bukan? Dengar cerita. Yang baca cerita. Bukan. Ceritanya letak diceritakan dalam kitab-kitab yang muktabar. Kitab Irsyadul Ibad cerita, kitab Radul Nasihin cerita. Karena memang ceritanya masyhur pada zaman Bani Israel. Tujuannya hanya lain melainkan untuk ibrah, pelajaran bagi kita, terutama pelajaran bagi ulama, kemudian juga bagi ulama. Maka berkata ia pada dirinya, mudah-mudahan sampai aku kepada laki-laki itu dan berkahwin aku dengan dia, dan dapat aku belajar daripadanya pekerjaan agama, dan menolong ia bagiku atas ibadah bagi Tuhanku. Maka bersedia ia dan membawa sertanya akan beberapa harta dan khadam. Maka pergi ia kepada karya laki-laki itu dan bertanya ia daripada laki-laki itu. Maka dikhabar orang akan laki-laki yang abid itu bahwasanya datang perempuan bertanya daripada engkau. Maka keluar abid kepadanya. Maka tatkala melihat akan dia oleh perempuan itu, membuka ia akan mukanya supaya mengetahui abid akan dia. Maka tatkala melihat akan dia oleh abid, maka kenal ia akan dia. Maka teringat ia akan pekerjaannya yang dahulu. Maka menjerit ia akan satu jerit. Maka keluar rohnya, mati dia. Maka tinggal perempuan itu duka cita dan berkata ia pada dirinya, aku datang karena dia, dan sesungguhnya telah mati ia. Maka berkata perempuan itu bagi ahli karya, adakah bagi si abid itu seorang daripada kerabatnya yang berhajat kepada perempuan? Maka berkata mereka itu baginya, ada bagi laki-laki yang abid itu saudaranya yang saleh, tetapinya papa ia, tiada ada harta baginya. Maka berkata perempuan, tiada mengapa dengan dia. Maka bahwasanya ada bagiku harta yang memadai akan kami. Maka datang saudaranya dan berkahwin ia dengan dia. Maka dapat anak dengan dia. Dia kata maka dapat anak dengan dia 7 orang sekalian. Sekaliannya jadi nabi pada Bani Israel. Nah, anak 7 orang jadi nabi dari Bani Israel. Dan ini sekaliannya dengan berkat benar dan taat dan baik niat. Allahumma rzuqna taufiq wal hidayah. Amin ya rabbal alamin. Yang kata dia membaca ceritanya, hikayahnya. Jadi hikayahnya sengaja ditempatkan bab akhir daripada bab. Karena keluasan rahmat Allah, sifat Allah sebagai zat yang maha menerima taufat hana terbatas. Sampai ke sidra urang maaf takkan kami kagakan perempuan zaniyah yang bahasa jino yang ke pelacur atau lonti.
kamu pelutun kanyan ku diurinangnya hana bulain kecuali gepreh-preh urung lewat di ke pintu rumah supaya dia tertarik kepada urinangnya sehingga getih menghina urinangnya. Tapi dengan catatan bayu 10 dinar. Ada 10 dinar? 10 manyam. Baca kurung. Apa kabau dinarnya 2, sekian gram. What? Dua gram lebih anak tu gram. Berarti minta kali 2 juta. Berarti minta 10 dinar 10 juta. Ada 20 juta. Saya nak peng 10 dinar tamam. Sebab dinarnya peng dari langsung dicetak mata uang emas. Anak raya lebih tinggi orangnya lebih hilang karena berjanji hanya lebih pak 2 gram 2,7 benar daerahnya anak 2 gram. Jadi yang ada taman ni ke kadar anak tu semuanya 2 gram lebih 2 gram. Amnya 2 gram, punya gram 2 juta tengok. Dia sekitar 2 juta. Mami yang benar 10 dinar baru juta mati benar 20. Jadi yang kenyang pun diurinang yang tiuro buka pintu, duduk di atas spring bed, beku ada pintu, uragam atau yang lewat kat jalan, ada gending kena tidur. Dia urinang tu kagak spray adalah. Tapi yang ada yang tamam, storan nilai nak kasir si tempat store. Nak wakil di luar, store gede dari Florida, kasir di telefon dalam ada di store, baru je tamam. Jadi nak daftar tunggu loh, tunggu orang pria. Jadi kebetulan Bapak Bohro lewat di ke rumah urinangnya tidur urung abid dari Bani Israel. Abid artinya urung yang memang totalitas ganya nonton ibadah. Anak fikir pula ini, urung dimonta dalam beribadah, urung malam ibadah. Anakku di bawah urungnya neganya ada tua kali ada duit, dan urung lewat di ke rumah urinangnya. Urung mungkin sih kena. Pakai karena di ke rumahnya si karena lampu belang-belangnya kali dihias mandung untuk menarik perhatian. Jadi begitu mengingat lampu belang-belangnya si pintu pihak di dalam lebih dalam roh mengingat dalam fah mengingat urung-urung. Maka di orang abidnya pun kena fitnah si roh tamang si bang tamang.
Ditutup juga pintu ni. Kenapa yang ditutup di nak? Miana yang mau ditutup. Maka karena diganya memang keberatan hati begitu metamam, begitu ini itu dengan urinang yang dalamnya. Agar buat yang minta yang tahu pengrata lagi abe gombrong tidak jelek mandu. Karena pada dina gelisah dong kena. Robenan jauh bakasir tamang tu dah. Manggedu dia ada sekrimbe di apinya, urinang bunuh sekali dihias keluar di bumi wangi segala macam. Maji mulai itu dikira-kira pakaian, mulai itu kerja kita api muka. Karena memang hantamnya tu. Sehingga penyakit piu ini. Allah Ta'ala karena sayang, lagi sayang Allah kepada Nabi Yusuf. Sehingga hanaruh dalam puji itu. Menan sayang Allah ke abidnya. Intinya berkat kita yang jemaah naik ibadah, wadah-wadah sangking, Allah nebela kita yang. Artinya hanya biarkan kita yang terjerumus dalam dosa. Bila memang kita yang kata dengan Allah, dengan wasitah kita jemaah pada ibadah. Sehingga tinggal dekat Allah. Dia nak kalian seolah Allah nak dia ada aras. Artinya menguasai aras, dia punya tempat dia ada aras. Maka tu rasa temakut datang. Mendatang nak tahu tubuh hanapan betul. Sehingga di urinangnya kalian ada api lagi yang keadaan kita yang punya baru pun di ruang tamu tempat yang lagi antam berakam tiga punya baru pun mampakan je punah kenalnya punah sakit malaria kam kakak gepegah ada tu rasa ia lon ke Allah Ta'ala. Tapi ini yang kelong untuk long kebit, long kebah kata peng yang kalian long setor guna batasnya, yang kata kalau bahagian untuk pulang di. Asal itu tapi ini tak perlu itu. Tak buka pintu tapi itu. Maka buka pintu lewinangnya. Lewi kebit orang abdi guna baru. Terpikir itu di urinang yang terus. Nyandung diambilnya diuragamnya barunya pun gena pupul galau pupul nyamban ia ke Allah Ta'ala dilung kamu peluh nyebut hanalong tu rasanya pajan tu padahal Tuhan yang dia ambilnya Tuhan dong sih padahal long yang lebih patut berada kepada Allah karena long yang mukubang dalam bunyo kamu peluh. Maka langsung pintu kunci guna lampu belakangnya nunduk guse toso yang naik sekitarnya anali gitu bro gajo. Kemudian timbul keinginan dalam hati untuk dia sedar api. Karena dengan sebab api je kan kamu lupa hidayah Allah Ta'ala untuk bertaubat. Timbul keinginan dia sedar apinya untuk berkahwin dengan apinya. Untuk keluarga supaya dibantunya dalam taubat dalam ibadah. Maka getuk rumahnya getuk pakaian yang perlu getuk muka pakai cadar itu lagi. Kita berangkat tu dia dekat karena alamat guna kamu par nan kamu tahu kada kita yang dia dekat tu gemeh harta buku yang mudah gemeh buku bantu dia dekat. Tapi itu bagampung yang dimaksud kita yang terbaru kampungnya punah ino abid yang bernama Bulat Kulit. Ya lapor itu bedebit. Hotel bedebit abidnya nada itu karena urinanya tentang pakai cadar. Buka muka. Bang buka muka bang kada abid terus dia. Karena urinanya di kada perempuan juga dalam rumah. Roya gelom tapi tiga krip mati meninggal. Nyampan tingkat dia. Ia ketakut terjerumus dalam mutalah. Padahal tujuan urina dalam bukan tapi kayaknya teringat. Karena kali pernah kena heret dalam dosa gara-gara urinanya. Nyo takut heret dalam kena maka krip habis raya sampai mati bang krip. Aku di urinanya bersedih.
Bahkan karena harganya anak tu. Tapi anak puasa gitu. Kita yang baru kampung. Nyabinya na saudara agak yang belum kawin, yang perlen kawin. Tu orang kampung na, tapi saudara agaknya urung ada isi, urang isi, tapi kasihan nggak ada puna. Kayaknya anak dale. Ya, ni harta na bandung pada baju, saya lumur di dua, insyaallah. Yang penting kayaknya kita keluarga. Jauh tapi jawabannya kawin. Dari perkawinannya Allah beri 7 doanya. Anak agama 7, man 7 je ke Nabi dalam kalangan Bani Israil. Yang waktu yang lewatnya Nabi-nya berpuan anak mantan lonti. Kan mantan. Bahkan karena kau tobat. Apa yang kau tobat, maka dosa-dosa yang pernah dikubur anjir lipat. Konaikun tak sangkut barung-urungnya. Anjir tak kendenya urung beli, anjir li mantan dia. Karena zaman pernah kemujudi. Apa urung yang kau tobat lagi yang kali kita baca at-taibu minaz zambi kaman la zambala. Ni urung yang kau tobat kepada dosa, tambah lagi urung yang anak pun dosa. Artinya nanti terlekatkan li dosa yang pernah dikubur pada diri urungnya. Bila urungnya kali tobat. Ni urung tukang merampok. Yang menyukai tobat nanti terkeli yang perampok. Walaupun takkan kejaman yang perampok awal, yang preman awal, yang tukang menjudi awal, hanya sih. Bahkan karena hanali pun menjudinya yang menyebabkan dia berdosa dengan sebab dia kali tobat. Mantan je. Gimana? Mantan je. Mantan artinya pernah, tapi zina hanali. Katakan nyan mantan pondok pesantren boleh atau alumni. Artinya zina banyak hanali pondok. Bahkan karena keluarga atau bahkan karena pondok roh, karena daya roh. Tapi ganyan mantan daya je. Ide pun gubur. Mami rakannya nak agaknya gubur dah dia hadir di. Bahkan karena memang ada lagi gubur hinan je. Tapi pernah gubur hinan betul. Cuma yang bawa gubur kan anak dalih. Tak pelekat pak gubur yang guburnya walaupun banyak ada lagi gubur. Tapi orang yang pernah gubur ada ide beli tapi nah ada. Tapi mantan-mantan baik sih, mantan perampok, mantan pencuri baik kendis. Bahkan karena anak ke bak pendengaran orang teh dengar dia orang yang kuat. Ya kan. Nama yang drog bukan nama lain. Lagi goreng itu nanti di dalam. Bukan drog, itu mantan preman. Mantan preman di kedai gedung. Ada macam-macam. Jadi kepada kemudian untuk berpuyar ini. Ada macam-macam. Ya, waktu-waktu yang melanggih yang ibu atau anak dia apa segala macam. Hanya yang benar tanpa juga. Yang itu mantap hari luar. Nampak cara berapa. Hanya kepada kerana anak uku. Sampai ada yang ke ni dong gure mantan preman. Hanya anak ke. Walaupun tak mantan artinya banyak kali preman. Ya kan. Yang inti cerita yang kalian baca yang merupakan penutup daripada bab taubat. Jadi nyambang keutamaan taubat. Artinya hanya batasi Allah sebagai zat yang maha menerima taubat. Kesementang taubatnya diterima, kesementang keampunannya diterima. Cuma tinggal itu bedanya datin. Maka di akhir daripada bab kita yang mendung terakhir Allah. Semoga beri kita yang taufik. Mana taufik?
khalqu qudrati ta'am fil ardi. Benda pejit dalam jiwa kita nyo kuasa pada puputan. Apa ramai orang kan hana mampu, mana kuasa mampu. Hana mampu menyontuk ke semayang dulu. Tapi menyontuk ya boleh pada mudikto dan mampu. Yang tanda hana taufik. Jadi ada pegang semayang purakan toh hari. Sampai ada pegang. Ada dua rakaat, lepas hendak murah hari dua rakaat. Saya kepada saya ketika semayang gedang hana lepas hebat mengrah ini. Mana enggak itu tapi hari masuk-masuk orang itu. Bahkan karena memang menyebab butanya perlu benar dong. Taufik benar pujud di Allah dalam jiwa bedanya, keinginan dan kemampuan dalam mengerjakan bukaan. Menyohan ada perangkapan tiga ada tidak bedanya menyebab bukaan hari. Jadi orang yang ke ni dong yang pergi pada yang tahu motor yang pada mengangkat, itulah yang baik kayu semayang berbong. Yang baik balik, yang semayang berbong ada dua rakaat hari. Yang ketiga kan perlu benar taufik. Yang pertama, yang kedua hidayah, benar petunjuk daripada Allah, benar bimbingan daripada Allah. Supaya putaran yang terhubungnya baik menyalahi dengan yang dikehendaki oleh Allah. Karena naci orang putaran tapi hana hidayah. Orang sembahyang tapi hana hidayah terbukti Nabi juga dalam hadis kam min musallin laisa lahu min salatihi illa sahar. Pada nale orang sembahyang tapi hana merompak sapu di orangnya dari sembahyang yang disebut menaikkan yang nale lah. Hei bagayana. Pahala hana rapuan. Maka karena sembahyang yang disebutnya menyimpang dari yang menginginkan Allah. Kan lagi tuntunan yang diajarkan oleh Nabi. Bahkan karena hana gebut atau nak gebut tapi kan gebut lagi yang gebut, kan gebut lagi ilmu. Apa sampai jenuh tak kala naurun yang mentang lagi nya. Kagak gebut. Tapi kesemayang mentang lagi cara semayang waktu gebut zaman kita masalah. Kan salam saya lah masalah ni. Artinya aku mentang lagi cara semayang jamun maksudnya. Semayang betul lagi tata cara semayang lagi tahu saya lah sih kopi rata. Bahkan karena lengkap dulu. Kita masalah kita lapan habis lengkap dengan tata cara semayang. Tapi ada maksudnya tiban ganya yang semayang jamun waktu mentang bubut. Jino kagak semua mentang lagi yang cara semayang. Man patah beda sama semayang waktu kamali waktu galimali. Beda. Karena menyudahnya kali takut. Yang tak perhatikan dan yang terjaga, yang tak membunuh kan cuma yang terakhir mentang. Yang batin pun tuah terjaga, tuah terpelihara, tuah terpenuh hak semayang. Bahkan karena titik ibadah punya zahir dan punya batin. Nah yang nampak di luar dan nah yang tersembunyi di dalam. Jadi baik cuma kita yang terjaga doa daripada hadah dan najis zahir mentang. Sementara hati kitanya menajis. Jadi dalam keadaan menajis tubuh hanjir kitanya putus roh dengan sembahyang. Maka bila hati kitanya menajis, maka hantu kitanya dengan Allah. Sembahyang aja tapi Allah Taala hantu. Yang hati itu menajis. Apa makna menajis? Hai ilmu tausi, hai ilmu tapina, hai ilmu tapegada. Penyakit ria, penyakit ujub, penyakit sombong, penyakit menahan hasad diri. Jadi ada sembahyang tak? Kitanya hantu Allah Taala. Bahkan karena yang tak punya kan untuk Allah, untuk dikala di manusia, untuk dimuliakan kitanya di manusia, untuk diberi hukuman yang dimiliki di manusia yang tujuan. Jadi biarnya tujuan, maka Allah Taala. Yang kerja kitanya baik terlalu berharap lebih pada Allah Taala bila kitanya beramal
bukan untuk Allahnya. Tak harap Allah, tak harapnya, tak harap dia segala macam. Padahal kita yang beramal kan untuk Allah, untuk untuk kemegahan di dunia, untuk disanjung kita yang di dunia. Jadi kita yang mengharap Allah Ta'ala lebih daripada ukuran amal yang kita yang persembahkan untuk Allah. Ya kan? Maka perlu kitanya benar taufik dan benar hidayah. Allahumma rzuqna taufiq wal hidayah. Yang panjang, Allahumma rzuqna al-ikhlasa wa taufiq wal hidayah wal istiqamah. Macam Allahumma rzuqna al-ikhlasa, ya Allah beri ke kamu ikhlas, kehinarian. Wa taufiq dan taufik, artinya betul-betul kamu kuasa mampu mengerjakan taat. Dengan kamu jadikan taatnya sebagai media kamu untuk merumput dengan roh ya Allah. Bukan sebagai kewajiban. Dino kebanyakan orang waktu sembahyang mereka menganggapnya sebagai kewajiban, terbebani kan dengan sembahyang. Ini menganggapnya kewajiban. Yang biasa orang punya anak pasal kayak dia tahu, belum tahu. Artinya membeban lebih lagi apapun dia ni belum kita sembahyang. Jadi dijadikan sembahyang hanya sebagai kewajiban, bukan sebagai kebutuhan. Padahal kitanya tak butuhkan sembahyangnya, karena sembahyangnya media untuk kitanya bermunajah dengan Allah, untuk kitanya bermuajahah dengan Allah, bertatap langsung dengan Allah. Nah, pernah nak perasaan waktu kita sembahyang dada menghadap dengan Allah, waktu kita sembahyang dada menghadap dengan Allah. Nah, pernah nak? Nihana berarti kalau nak ihsan kalau nak kemana ihsan? Wamal ihsan. Ditanya oleh malaikat Jibril. Menjawab oleh Nabi, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Gata ibadah kepada Allah seolah-olah gata dia takalan. Bila cik gata handu takalan Allah, maka biyakin hati gata bahawa Allah dikalan hati gata. Yang biasa. Mami untuk dia takalan Allah, kalan ke mata hati dia. Ni udahnya kamarifah dia takalan. Karena takalan kanzat Allah yang takalan. Segala sifat keagungan Allah, segala sifat keindahan Allah, sifat jamal dan sifat jalal. Jadi ini yang dikatakan kasih sayang Allah, yang dikatakan bidang Allah, bapa Allah, qiyam Allah dengan sendirinya, berbeda Allah dengan yang baru. Yang dia mandum, dia katakannya artinya kitanya seolah-olah katakan Allah, karena yang katakannya sifat mandum, sifat yang wajib ya? Menunjuki kitanya kamarifah kepada Allah. Karena mana marifah? Al-ma'rifatu idraku sifatillah ta'ala. Kamampu kitanya tak dapatkan segala sifat-sifat Allah, tak kuasai segala sifat-sifat Allah, yang tanda kitanya kamarifah. Sifat sama Allah, sifat basar Allah, sifat kalam Allah, mandum karena dalam penguasaan kita. Artinya secara menyeluruh, ubina sifat keagungan Allah, ubina sifat keindahan Allah, mandum katerangkum dalam hati dan pikiran kita. Jadi awak tak ada untuk ibadah kepada Allah, dia hatanya mandum. Nyandehnya seolah-olah kader Allah. Karena dengan sifat-sifatnya kita yang tak boleh. Mam yang belum kita yang bisa tak kuasai segala sifat-sifat Allah, artinya kita yang belum makrifat, maka beryakin hati yang bahawa Allah Ta'ala betul-betul kekalian hati kita. Hanya tingkat muraqabah. Muraqabah artinya mengintip. Putra yang tak intip Allah. Kita yang tak intip Allah, bahwasanya Allah nak intip akan kita. Talum Allah, yang mana Allah kena belum
Lagi kita nyo urut po harta dengan urut ju harta kita nyo. Ini dah belum. Kita yang dah belum kau kaitung panjurinya. Panjurinya pilih kita nyo pun ada pelik pun ada. Jadi kita yang Allah benar muraqabah. Artinya benar saling mengikuti. Karena muraqabahnya itu turunan jilid dan muraqabah itlaq, muraqabah apa. Jadi lagi bagus muraqabah dan intibul Allah. Di sana kita nyo beri ujian siapa-siapa ujian oleh Allah. Takkan ujian, takkan bala sabar. Bahkan karena bala bahasa, bahasa bala. Hah? Kenapa bahasa? Yang kan bahasa Inggris. Bahasa Arab. Allahumma dafa'anna. Maka mungkin dia bernama bahasa Jerman lah doang. Allahumma dafa'anna al-bala'a wal waba'a wal bala'a wal fahsya. Bala bahasa Arab. Punya ujian bahasa Indonesia. Dia kata dalam kamu harap ujiannya hanya menukar dalam bahasa Arab. Jadi ujiannya terjemahan dari bala. Nanti orang berbagi. Yang menimpa akan ditanya dalam kehidupannya nalih macam. Yang pertama azab, yang kedua bala, yang kedua ujiannya kalala. Yang baru dua bagian. Karena ujian yang bala apa? Cuma bahasa lagi. Bala bahasa Arab, ujian bahasa Indonesia. Jadi waktu kita uji oleh Allah dengan siapa-siapa ujian. Yang kena kala di Allah Ta'ala kipan respon katanya terhadap ujiannya. Yang kala kita. Contoh macam ilmu. Dia nak milih pajabu roh dah buku dalam pingan batik. Milih pajabu. Itu juga ada perang. Yang ujian. Kepun uji dah Allah ni kena kala respon katanya. Dia di awal surah Kahfi kena ayat inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linab ayyuhum ahsanu amala. Apapun yang kami jadikan di atas permukaan bumi itu sebagai hiasan, mandum hiasan. Untuk kamu uji kata, so di antara kata yang paling good amal. Artinya yang paling good respon so di antara kata. Waktu yang beri harta, gimana respon kita terhadap harta yang berbeda? Bukan sampai tua lupa daratan gara-gara harta. Jadi yang ujian, kan cuma ujiannya berbentuk sesuatu yang membuat kita sedih. Yang je kegembira hati, yang je kesenang ke grup-grupnya juga ujian sih. Artinya tuh lagi yang terharapnya dia kena uji kita oleh Allah. Karena bakal mandum lapan juga. Inna ja'alna ma'ala al-ardi. Apapun yang ada di atas permukaan bumi, yang kita alami, yang kita terima, mandum ujian. Pukul yang menyenangkan, yang menyakitkan, pukul yang menyedihkan, mandum ujian. Anak itu lagi. Jadi cara kita yang tak sikapi. Yang tak intip Allah Ta'ala waktu yang beri ujiannya, tak intip Allah yang bahawa Allah nak intip kitanya nak kalian putra reaksi kitanya, respon kitanya waktu ini. Jadi menyawat berkah pingan. Langsung waktu ini beraju hanya tanda berarti ini mana muraqabah. Bahkan karena Allah yang pernah segala pun paling-paling tak nasihati je. Tapi mereka ruah tu yang nak juga alah. Bahkan karena siapa lagi teruah kalau tak je. Kupu kati, pegang apa tu, kakak lu si dengan batai kainnya kain tu. Siapa lagi terkembang Allah Ta'ala. Karena Allah yang pernah punya, yang pejit punya Allah. Mam yang tak nasihati, anak uku. Hanya ringan-ringan, yang tak pejit uku, baik dengan ada cok pingan atau ada titik nak buka. Maka kalau cok drone aku mak ada pingan, ada bibu pingan bate. Bukan mana? Nya ada takut yang ping-ping pingan itu
dompet. Ketimbang dompet, dompet kan hanya dia tak boleh pimpinnya. Kita pihak tu pun nak terus. Ya. Yang kami. Jadi yang pertama laki ikhlas, yang kedua laki taufik, yang ketiga laki hidayah, yang keempat laki istiqamah. Istiqamah artinya jadi baik tiga jemaah tiga bagaimana? Bahkan karena istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamahnya lebih baik daripada 1000 keramat. 1000 macam keramat kita nyon. Tapi istiqamah macam lebih baik sabuh istiqamah. Contoh betul contoh. Istiqamah kita nyon dalam zikir, dalam wirid. Situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita tetap bersembahyang istighfar, berlawat, Allahumma anta salam, tasbih letu lega, tahmid letu lega, takbir letu lega, tub dengan la ilaha illallah, berjarum doa. Anada amalan kita ini. Paling naik pada waktu Imam Lahmine tak kaya di sembahyang. Sembahyang Imam Lahmine itu kita ngaji mereka. Imam bos sembahyang 2 jam. Maka 30% dari 20 jam lebih baca. 20 jam diberi Allah terus malam, 2 jam di tengah kakak yang dapat pakai untuk. Tapi istiqamah menyebut han madume tiradadu, tiradajak tetap terlanjutkan ada. Onyo kanja dan upaya plung, tiraplung kita lanjutkan. Tiradang terlanjutkan. Yang pokok bila sembahyang hantar kebahagiaan. Mam ya istighfar, selawat, Allahumma anta salam, tasbih, tahmid, takbir, kaji. Mia tu berdoa tu. Kita dah belajar orang tiradang belum doa. Doa bil lisan, adapun berjalannya adab dalam berdoa. Menghadap kiblat adab dalam berdoa. Sampai gara-gara hasil tak berjalan aku kita doa. Doa itu tidak ada peluang Allah masukkan ikhlas awak. Tidak ada peluang dalam dalam. Yang mio kita jaga konsisten kita dalam menjalankan wiridnya. Walaupun anak dia cuma mengkelaminnya kote, yang lebih baik daripada gebi 1000 keramat dalam negara. Nampak keramat? Keramat kita ada di Ando tu ada kena zikir, kena barang, handu tu ada kena aku, handi dah ada tu. Yang keramat lagi yang meribai kepada Allah hanya ketimbang sabuh istiqamah. Jadi, tak usahakan benar keistiqamahan kita dalam sabuhan. Contoh antara lain, kamu lazamah baca surat kamu lazamah baca ayat kursi tip di semayang 3 macam ayat itu. Yang sedikitnya menurut pandangan katanya tidak yang lebih bukan nama dan roh nanti di semayang ayat kursi itu lain hal tu. Apakah dalam kalian lagi urung juga tanya pada itu? Hanya Allah alam. Maka karena memang penilaian Allah kan Bak mudah baca, tapi bak istiqamah kita ini. Dan masa orang kita jaga istiqamah. Jadi ada kali orang kalun. Meribai orang kalun. Puasanya orangnya, puasa ukur. Dia meribai orang kalun. Tapi di antara orang-orang yang kali pernah ke kalun. Tadi ada orang yang konsisten menjalankan amalan yang diwajibkan bagi orang yang kali limang tarikat ada persen. Anak mayoganya ni mum. Assalamualaikum, assalamualaikum, al-fatihah. Dua salim bedah, tapi nyaganya makmum ikut lagi imam, ya imam nasarullah, nasarullah. Ni anak kakak anak al-fatihah ni. Yang berkonsisten ke amal lagi yang
mewajibkan, padahal kewajiban. Hanya berhati-hati. Di antara katanya ramai yang kali pernah terhalut. Kali dah terima bai'ah dan tarikat khalwatiyah. Hanya miyahana ta'amalkan dituntut dengan 2 rakaat. Bahkan karena kata wajibkan terus. Allah hanya wajib bedanya untuk baca istighfar tiga semayang paling turun dari ke. Yang standar tiga ke, paling le betul ke. Menancis lalu. Hampir tu baca kalimah Taibah, la ilaha illallah. Banyak semayang isya, semayang subuh benar tak hadiahkan pahala ke Nabi, ke guru, ke ahli silsilah. Yang mihana tak amalkan dituntut dengan karenanya tak terima geror kewajibannya, tak wajibkan geror. Tapi yang kawajibnya nurun nak amalkan halal. Yang menyatakan orang mentarikat, hai orang kali pernah terima tarikat, kali pernah gak amalkan tarikatnya dalam kalut. Tapi waktu kali lebih kalut kabeh. Kali naik tu waktu orang-orang semua. Habis beliau raya kabeh lah. Ini biasa lah, berarti kalau itu. Yang kena istiqamah yang waktu. Tapi kalau kitanya berburuk sangka kepada orang lain. Mana ji waktu kalian urung di semayang budak kejalu, kitanya hanya sebutan kurungnya. Bahkan karena kitanya pun pernah sih dia tak ada langsung dah budak. Tetapi tajak jual perlu tajak. Tapi sambil tajaknya tak amalkan putra yang mesti tak amalkan. Tidak tajak jual Rasulullah, lalu berarti tidak tajak. Karena memang perkara tajak. Jadi orang lain macam ada kalian mana husnudzan sih dia kata mungkin orangnya nanti kira daripada sebutan anak perlu kita kubur tanya balik kalau agama ada yang agama cuma agama kira gitu manja diraja ada nak ada. Faiza qadaitum salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Mayakanda tak tunaikan sembahyang, maka berzikir dikatakan Allah tirada, tiradu, tirai. Yang untuk ta'mim kaifiyat. Artinya beranggapan mentanggit kelakuan budaya dalam berzikir. Jadi bedakan ada. Maka karena Allah akan izin. Cuma yang kita posisikan roh itu betul-betul dalam keadaan hana memungkinkan tiradadu. Maka ada baca tiradadu, hana tiradadu, tiradaja, anji tiradaja, tiradadu. Yang pokok Allah akan izinkan katanya untuk begitu dalam keadaan itu. Orang nanam dalih, pakaian nanam dalih yang zikir. Sampai terpengaruh untuk itu. Ambil ina ke kurang kampung berarti hidup untung. Nanam dalih ni hidup untung berarti. Cuma yang sebagus-bagusnya begitu orang. Mana jimian tu katanya kan? Katanya kata penaikan kata rabar anak Taala. Maka karena umur katanya bahawa kan itu lo kata asal sama udah itu macam. Padahal kadang maya tamarate dino dia tamarate nyo kalau mati. Tidak ada tamarate-nya pun mati. Jadi bata andai-andainya. Mungkin kami dalam peribahasa, apa yang mungkin kita yang pukul orangnya kita tunda. Walaupun dalam keadaan yang hanya sempurna pukul je. Karena tengok dalam detik ada pukul. Atau mutume yang pukul. Atau nak kita yang mentang tengok. Tapi lebih parah lah hampir pukul. Lebih parah lah pukul.
Nyo baru kata wajah ada. Lah tam teman tak sibuk. Baru kata wajah mungkin. Karena ketipu tahu dia mungkin kada bah ada. Akhirnya hanam dua kata. Jadi tak pumu dia. Bilang tu nak tak medu. Tak pumu cara sempurna. Mihana tak medu. Pumu dia lagi yang mungkin tak pumu karena memang karena izin Allah. Karena lagi Allah untuk pumu lagi. Karena tu biar je jauh urun main. Beda jauh subhanallah. Urun tu banyak tunggu baru mau pulang subhanallah subhanallah. Yang kayak peluru itu kayak jauh aja. Karena hanya kebutuh zikir. Hanya kebutuh zikir yang gara-gara ada bukan apa. Sebab nanti zikir kan atau wirid yang dia kebutuh dengan sebab apa-apa nasi atau jika ada fadilah bila katanya kalau tadium dengan apa lagi contoh di laki perlindungan daripada neraka pajak lemugre juga dekubok juga pajak laki yang segala apa segala bedanya bertutur kata dengan manusia. Yang dalam pikiran aku itu lihat dalil baca buku yang baca nanti bau jom lihat tilawat baru Rabbana ajirna minan nar dulu. Tapi dia dah dalil memang kata orang yang tanya dulu. Ilo hana ngalum jamaah yang bantu lo rumah itu kalau rumah yang tanya ini. Nya hana berlaku li Rabbana ajirna minan nar. Artinya hana dikumpul fadilah. Nah yang lagi ya. Tapi yang kekan mandum zikir lagi ya, bukan mandum doa lagi. Menansi lagi bagi orang yang jak Jumat. Untuk pahala lagi pahala para nabi, para syuhada, para muslim, para ulama. Yang di sembahyang Jumat baca surah Al-Fatihah di juga, Al-Ikhlas di juga, Al-Falaq itu An-Nas itu. Yang dari mulia mampu apa sih? Mami kali ku apa baru mulai anak ini anak merukuk di fadilah. Pahala anak tapi fadilah di anak merukuk di. Jadi mengenai pakaiannya tandanya bagian daripada adab. Apalagi kita yang tadi menghadap kiblat bagian daripada adab. Artinya yang zikir itu tetap dihitung zikir walaupun hanya sempurna adab dalam. Jadi kekurangan karena zikir dan adab kayak itu. Ya. Sebab zikirnya kan bacaan yang dah baca. Anak benda dikut yang patut kita yang takdim, kita yang pemulia, anak benda itu. Beda dengan baca Al-Quran. Mereka baca Al-Quran, dalam Al-Qurannya anak benda itu. Maka bila kita yang dalam keadaan anak itu berat, hanya mendesak. Karena kalam Allahnya salah satu daripada sifat Allah. Sifat Allah kadim, sifat Allah menyatu dengan roh nazar. Jadi kita betul-betul kira orang yang kan kurang bro adab dalam berinteraksi dengan Allah. Kita dengar dah baca kalam Allah. Yang tengah kita apa dengan Allah. Allah dengan apa dengan kita. Mak kita lagi yang cara wati Allah apa dengan. Kan bro tadi. Jadi kan terjaganya miona bunda yang betul. Maknanya tempat yang betul biasa dalam dikir, itu dalam dikir kalau Allah. Maknanya dengan darah bro, dengan darah bro lagi program bukan, ada. Dalam malamnya pelajaran kan kaji cerita untuk. Yang lain pertanyaan macam ni.
mampu lah kan. Jadi yang patut daya bila kitanya mati dalam sempat atau adapun ke diri matinya beliau. Dena rasa ia mati. Sebab Nabi anak perintahkan kitanya ia mati. Allah juga anak perintahkan kitanya ia mati. Nah, mereka wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Hanya makna takut di sini kan makna dia sampai berkekat pada dia mati. Ada jiwa mati katanya. Melainkan bertakwa katanya sebagai persiapan untuk urus dan nyawa kepada. Jadi beda takwa dengan kalimat yang bermakna takut yang lain. Meyawat takutnya dari taqiyah takwa itu masdar. Meyawat takwa makna intisalu awamirillah ijtinabu nawahihi. Yang bermakna nanti wattaqullaha haqqa tuqatih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Yang makna ia di sini takut dikatakan Allah kan tak perlu tapi diurus dengan Allah kan. Hanya menasib wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Mana kitanya hendaknya mempersiapkan diri dengan menjalani segala kewajiban, menjauhi segala larangan untuk urus kitanya dikembalikan menghadap kepada Allah. Jadi kita baca terjemahan Al-Quran kan terjemahan bebas. Langsung taklim lagi nya. Melainkan buat sadalami kembali. Artinya karena ini baca Al-Quran nya mustina tafsir. Wahana bantuan tafsir, wahana betul. Dia tahu orang beri pengertian. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang sembahyang. Orang sembahyang yang mereka itu lalu pat. Hanya cipu kaki lo dan cipu kaki bawah. Artinya menyertanya ada sembahyang tapi waktu dalam sembahyang lalu nya kitanya merubah celakanya mana? Ramai orang bukan lagi nya. Padahal kalau tafsir kan lagi apa? Ya karena modal terjemahan saja. Padahal dari kalimat modal dia hukumnya allazina hum annya salah satu daripada huruful jarri. Faedah dia lil bu'di bagi jauh. Artinya orang yang menjauhkan diri daripada sembahyang. Makna sahun orang yang tua jauh daripada sembahyang. Maknanya orang yang betul-betul mentakhirkan sembahyang sampai terbit daripada waktu sembahyang. Nyan mana? Jadi melalui orang sembahyang mengingat ke dia, mengingat ke nol, mengingat kepada lalu, mengingat kepada beliau. Yang mengingatnya dia ke celaka anak satu sembahyang. Ada dia sembahyang, tapi haid terjaga hati itu betul-betul baik ingat kepada selama dalam. Yang dia sampai di ahli fikih, ulama-ulama fikih. Waktu ni istimbat hukum makna khusyuk dalam sembahyang. Khusyuk dalam sembahyang yang kan syarat sembahyang. Melainkan sabuh kesunnahan. Artinya disunatkan khusyuk. Karena memang kan urung-urung sembarangan ni untuk khusyuk dalam sembahyang. Kita baca Fatihah baru ada lebih Fatihah yang dibantu. Kira Fatihah. Banyak kali walau zalim amin. Maksudnya baru diingat tapi Fatihah. Betul ya? Karena doang. Mana dia yang waktu baca bunuh Maliki Yawmiddin, hana tinggal dia yang baca Fatihah. Maliki Yawmiddin dia kalau dua dia hana tinggal dia yang baca Fatihah. Oh cik tengah hijab jalan belang. Ya,
Ya waladhdallin. Nama dengan Fatihah kan tapi tadi. Jadi miawatennya baru tinggal ganyan. Ada yang baca Fatihah atau dengan baca Fatihah. Untuk yang kau likernya, naragu kali baca mana? Puna ragu kali baca Maliki Yaumiddin atau naragu kali baca Waladhdallin. Naragu, miana nanti dah lanjut tu. Mula nanti lagi nyandang, itu Waladhdallin baru tinggal gitu. Apa pertama aja tu makin trip. Makin trip ditanya padanya konyol aja ujung. Bahkan karena setan kehidupan pintu kita pintu di belalau dia kehidupan. Jadi anak-anak beda dia orang ni. Apa nak orang yang anak khusyuk, waktu itu maya waktu itu sampai dia kita lem, tinggal kita 60%, belum tinggal dalam sembahyang dalam sebab 60%. Takkan juna 30% pikiran dah dia lupa sembahyang, lupa sembahyang lagi. Yang dari rumah lain, mesti 20% lagi. Bukan karena doa kahir. Semayang si berat, macam berat lo mengulang. Jadi yang pokok bena musafir rukun pi dalam sembahyang yang ragu banyak antara naik rukun dengan hanya naik rukun. Rukun kali rukun, tinggal kali rukun. Yang tidak tinggal kali dan tidak. Tapi miana yang ragu-ragu hanya ibadat. Jadi la madkhala syukuk fil ibadah. Hana tempat tamam keraguan ni dalam ibadat. Artinya bila ada keraguan maka suatu ulang kembali. Jadi puno datanya baru kita ganyan baca-baca itu ba amin. Ini gimana dua ulang hana dua ulang. Selama ganyan hana yang diragukan antara anda baca dengan hana yang kau ikut. Mami ada itu amin tinggal sang iya kana butuh hana baca. Hanya dua ulang ba iya kana butuh. Tiba? Kan alasan demi kesempurnaan, tapi kalau kesempurnaan yang terlupa. Mami yang bisi dan usahakan untuk kesempurnakan. Dia hana dosa. Dia anak dosa. Saya ulang lagi. Menasi lagi batu tahiyul. Pakai karena kita nyokan batainya rukun inti datang. Ada surah orang yang berbuat haji wukuf di Arafah. Jadi kayaknya dilewat di balik motor kanan sampai ke truk kepada Arafah ni tepi reju langsung hana midam tu motor. Padahal wukuf kasih, cuma dia ragu. Hana midam milan sama nama tu. Cuma lewat agak daripada Arafah. Tepi juga dia. Yang bukan kira kita karena wukuf di Arafah, milan kitab kira. Asal ditanya kalina dalam pada Arafah walaupun sambil berjalan atau sambil dia sedar HP kada atau sampai dia minta buku yang ada Arafah. Kira saja jumlah itu nampak ada baju. Kalau kira buku. Cuma dia tanya ragu karena anak pi tak buku kegunaan. Tak kisah dong benar tadu saya ini. Hanya anak buku orang beli supaya jet ikhtiar. Awak dia tahu kena kampung kan hanali mingat-ingat. Mana ikhtiar? Hanali waham, hanali samna samta. Apa makna ikhtiar? Jalul mutawahami muhaqqaqan. Barang-barang yang dasar muwaham-waham antara hana terjadikan pasti. Jadi tahulah sabar lagi orang ragu-ragu apabila rakaat sebab bina nomor kanatu. Yang dia kata naragu lah. Anali tapi mihana tamah nomor tu. Yang sampai dia ada bersingkir. Tapi dia jauh kuda, kuku dia jauh. Ada. Maka kena ihtiyatan. Jadi tabina tahu rakaat tu untuk tak bergadah waham keraguan antara samna samta.
Yang kerja untuk tak maknai Al-Quran atau untuk tajuk kesimpulan atau untuk tak sampaikan bahawa yang baik modal terjemahan. Tapi benar bantuan tafsir. Oleh kami yang pun tafsir benar ulumul Quran lah. Jadi letak ilmu-ilmu pendukung untuk jid betul kita ni, bukan betul itu. Lebih ke betul dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Kerja ramai orang modal dengan mental terus naga ayat berubah, hadis berubah, bila kayak berubah. Memang cara Oman untuk menali jadi waktu ini. Kalau tahu ke, bela tahu ke. Ada maksudnya ada kata babi. Kalau lebih awal itu balik nyamban berkarat bila kayak berubah. Tapi hanya ada orang tulak supaya dia terpeh perasaan dia. Yang tandanya baik berubah katanya. Maka karena yang nak modal Al-Quran terjemahan, hadis terjemahan. Yang kena pegah bahawa orang wadah katil. Wadah salah aku kan? Yang desa tu kan ganyan kita yang karena kita yang beri izin ganyan ni. Jadi perubahannya atau untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, ansip modal dia tak terjemah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Menanci hadis. Apa hang sesuai lagi yang maksud? Apa yang lebih mengerti tentang tujuan ayat, asbabun nuzul ni hadis asbabul. Yang anda tak fahami katanya nandu, tak pegang bahawa salah. Dia ada hadis dia punya ayat lagi ayat tadi. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Atamuruna, adakah kamu memerintahkan an-nasa akan manusia bil birri dengan berbuat baik. Wa tansawna, dan kamu tua anfusakum akan diri. Wa antum tatluna al-kitab, padahal kamu telah membaca kitab. Apala ta'qilun, ku kata hana begitu. Yang ayatnya dialamatkan kepada orang muslim, orang mukmin, salah alamat. Maka karena asbabun nuzul ayatnya ke orang munafik. Jadi lebih cepat ayatnya terbaca itu orang munafik. Memang yang kaya berubah hanya ayat yang baca. Yang kerja hukum yang dia pura-pura kebaikan bahawa yang berhati-hati berkait dan pupuk geron saja. Padahal dah praktik dah pupuk geron baru dapat bahawa. Padahal dalam beramal ma'ruf nahi munkar, ditanya you orang buat pun ma'ruf, walaupun ditanya kalau kita pupuk, yang pun ma'rufnya tetap buat tu ada pegah bahawa. Mahan kakak pun ma'rufnya hanya itu pulih orang. Karena kita yang dah pre-pre kalau sedang kita pupuli dia baru dah buka mati digalau dia dah pupuli kakak ada apa-apa. Jadi kan ke orang mukmin, kan ke kaum muslimin alamatkan ayatnya. Tapi sering khatib dibacanya ayat atamuruna an-nasa bil birri. Jadi orang-orang yang hukum, orang-orang yang kana bertafsir ulumul Quran, mau dengar khatib baca ayatnya senyum sangat. Dikatip berapi-api di atas mimbar. Apalagi jamaah Jumat tengah mandum. Tengah mandumnya di tengah sahur. Nah, tengah-tengah. Padahal yang kepulangnya salah. Jadi anjir sembarangan. Jadi orang lelaki kan berpikir kan sih memodal dia dibaca Al-Quran, naga apa berbuah Al-Quran dan dia diterjemah dan naga berbuah hadis diterjemah. Ini naga apa cerita berbuah. Hasil. Bukan karena dalam menyampaikan yang ma'ruf bersesuai bukan yang berkaitannya dengan asbab itu. Boleh kan? Jadi lagi ayat yang mana buka. Baik dia mati.
Man ayat naga wattaku yauman turja'una fihi ilallah. Nyan wattaku nyan kan makna ya. Kan makna ya sampai daplum, tayang musom, tayang cepat di malimau. Makna wattakunya katanya guna takwa sebagai persiapan untuk kita nyowo kepada Allah. Maka bayar mati. Yang ia mio mati kalau tak kena coba, tapi mio diri mati tadi. Maka bayar. Karena mio urung dengan mangai-mangai ke masjid dengan matinya banyak kaputuk masjid. Anadim tamah masjid. Mio urung jemaah ke putaran dengan putuhnya banyak kamu tume istirahat daripada kelelahannya dalam walaupun anda merasa lelah. Jadi sampai dalam doa kan kita buka doa. Gimana doa? Yang pernah oleh Nabi. Allahumma ja'al ana muhajirah dan pun buka doa. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma ja'al, ya Allah menjadikan hayata kehidupan ziyadatan tambahan lana bagi kami fi kulli khairin. Jadi udip bertambah le kebaikan yang kita kubur. Menyamati waj'alil mauta, menjadikan mati kamu sebagai rahatan, sebagai piyuh kamu daripada tiap-tiap keburukan. Jadi geberi umur panjang besar karena jin pertama amal kebaikan. Gup mati bagahki susah karena potensi pada kurun kemungkinan untuk dapat buruk kahanadi karena itu yang mati. Kan? Apalagi miudanya orang iman kan ada benci surga karena tercapai ya kematian. Saja kita mandum na benci surga. Na la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Ana benci surga la ilaha illallah. Jadi sering-sering kita baca kalimatnya supaya anda benci dan rekaman. Nah, yang baru tapi yang ada tulung itu buat buncinya, saya tahu yang terhad itu. Mam yang ada bunci tak gantung tak gaya. Ada bong tabah balapang ini. Kalau ada bong tabah kalimat keratan lapang. Antum pernah tak gusuk untuk tak bila kalimat taibah yang terbaca. Nya ibarat anu bunci tak ada balapang. Ipot angin apalagi itu kamu mana anda tulung dia tetap tulung kain dia mau lagi. Jadi Nabi nak jadidu imanakum bila ilaha illallah. Bertasuk baru sapi iman kata dengan kalimah la ilaha. Coba. Apa innamal a'malu binniyat. Jadi dengan bacanya langsung iman ka baru. Dan ini tak baru sampai kabina saya mana ikut. Apa lagi kita yang darah dia? Anak pihak ini yang beli mendarah langsung beli. Jadi anak pihak nawa itu sahaja loh dia supaya meyakin. Nanti kalau kita baca kalimat. Apa menapu betul ya? Karena pertanyaannya kan menyangkut dengan hadis Nabi innamal a'malu binniyat. Jadi kan mandu maksud di sini. Ma innama kan ada hasar betul ada hasar tapi berlaku di atas aghlabiyah. Mana di kebanyakan atau mayoritas amal anjingan guna kesertakan dengan niat. Jadi menyatakan mayoritas na yang minoritas. Artinya na sedikit 1, 2, 3 amal yang anda perledani karena hasil dengan semata-mata tertentu. Sebagai contoh urun azan.
Nyawa kita kata, nak perlu ni nyawa sahaja Ramadan untuk dihidupi oleh orang bahawa pada sembahyang kaitan anak payah ni. Karena dengan suara azan nanti hidup oleh orang. Maka orang yang azan dengan semata-mata kekumandangkan azan, kamu rupa pahala ni. Anak ini tak puas anak rupa. Karena hasil maksud dengan anak ini. Jadi nabut yang hasil pahala dan hasil bud dengan anak ini. Maka anak belajar kepada ini. Kan? Allah